Tema khotbah kita minggu ini, membangun kerohanian. Kita baca dulu 1, 2, 3. Dengan kepandaian yang diberikan Allah, saya sebagai ahli bangunan sudah meletakkan pondasi untuk gedung tersebut, dan orang lain membangun gedung di atas pondasi itu. Setiap orang harus memperhatikan baik-baik bagaimana ia membangun di atas pondasi itu, sebab Allah sendiri sudah menempatkan Yesus Kristus sebagai satu-satunya pondasi untuk gedung itu. Tidak ada pondasi yang lain. Ada yang membangun di atas pondasi itu dengan memakai emas, ada yang memakai perak, ada yang memakai batu permata, ada pula yang memakai kayu, rumput kering ataupun jerami. Paulus menggambarkan membangun sebuah gereja, membangun jemaat, membangun kerohanian itu identik dengan pembangunan secara fisik, bangunan, gedung. Membangun manusia roh, membangun jemaat, membangun kekristenan dalam keyakinan kita beragama Kristen, itu seperti membangun gedung. Pekerjaan setiap orang akan kelihatan nanti pada saat Kristus datang kembali. Sebab pada hari itu api akan membuat pekerjaan masing-masing orang kelihatan. Api akan menguji dan menentukan mutu dari pekerjaan itu. Kalau gedung yang didirikan orang di atas pondasi itu tahan bakar api, orang itu akan menerima hadiahnya. Unsur membangun kerohanian ada 3. Yang pertama, materinya ada, yaitu firman Tuhan. Seperti membangun gedung, ada materialnya. Material membangun gedung itu apa? Semen, pasir, besi, batu, apalagi kayu, air. Itu material membangun gedung secara fisik. Nah, membangun manusia rohani, materialnya apa? Materialnya adalah firman Tuhan. Jadi membangun manusia rohani tidak bisa tidak harus memakai firman Tuhan. Orang Kristen yang tidak baca firman, yang tidak menghidupi firman, yang tidak suka akan firman, pasti tidak akan mengalami kebangunan rohani. Tidak bisa. Tidak akan terbangun rohaninya. Kenapa ada banyak orang Kristen yang tidak mengalami kebangunan rohani? Kok dari dulu sampai sekarang gak bertumbuh? Kisah ngono wae, padahal wis suwe dadi Kristen. Gak ada pertumbuhan, gak ada tanda-tanda karakter Kristus. Karena tidak punya material. Tidak, yang pertama tidak punya niat membangun rohani, hanya beragama saja. Jadi pastikan diri kita punya niat, punya tekad membangun kerohanian, bukan hanya beragama Kristen saja. Dikatakan ya, amin. Jadi pastikan dirimu membangun kerohanian, bukan hanya beragama Kristen saja. Karena itulah yang membuat kita akan serupa, segambar, berkarakter Kristus. Kalau kita nggak pakai material firman, tidak bisa. Sebab Allah sendiri sudah menempatkan Yesus Kristus sebagai satu-satunya pondasi untuk gedung itu. Tidak ada pondasi yang lain. Firman yang menjadi daging itu adalah Yesus. Nah, Yesus itu harus menjadi pondasi, menjadi bahan material, menjadi bahan pokok dalam pembangunan manusia roh kita. Itu harus. Baca firman Tuhan itu sebuah kebutuhan. Amin. Bukan wajib tapi kebutuhan, beda. Wajib sama kebutuhan itu beda. Wajib itu ya wajib, tapi kalau kebutuhan itu datang dari hati. Wajib itu bisa kita lakukan tanpa dari hati. Tapi kebutuhan itu kan dari hati, aku memang butuh. Saya berdoa dalam nama Yesus, Tuhan memberikan roh yang membutuhkan firman dalam hidupmu.
Aku berdoa dalam nama Yesus, roh yang butuh firman ada dalam dirimu, roh yang memerlukan firman ada dalam dirimu, sehingga setiap hari kau butuh firman, butuh firman, butuh firman, butuh firman. Amin. Harusnya itu yang ada dalam kehidupan orang Kristen. Nggak usah disuruh baca firman. Karena apa? Ini Matius 4 ayat 4, 1, 2, 3. Tetapi Yesus berkata kepadanya, tidak, karena kitab suci menyatakan bahwa roti tidak dapat mengenyangkan jiwa manusia. Yang wajib kita lakukan ialah mentaati setiap firman Allah. Karena porsi daripada firman itu sama dengan roti. Roti itu di Israel makanan pokok. Jadi makanan pokok rohani kita adalah apa? Firman. Sehingga kalau orang Kristen tidak membaca firman, dia tidak makan makanan pokok, gak sehat. Jadi seharusnya namanya makanan pokok, namanya bukan lagi suplemen. Kalau suplemen kan makanan tambahan, minuman tambahan. Ini makanan pokok, roti itu. Kalau makanan pokok di Indonesia umumnya di semen orang Jawa itu sehari berapa kali? Berapa kali? 3. Itu yang normal ya. Ada yang 2, ada yang malah 5, ada yang malah 6. Ya tidak apa-apa. Tapi maksud saya begini Bapak Ibu, kalau kita masih kuat makan sehari 5 kali, harus diimbangi dong dengan makan firman Tuhan sehari 5 kali. Jangan makannya doang, perutnya doang yang dipikirkan, makanan jiwa juga dipikirkan. Karena apa? Karena roti tidak dapat mengenyangkan jiwa manusia. Roti, hal-hal yang jasmani tidak bisa mengenyangkan jiwa kita. Artinya firman Tuhan sanggup mengenyangkan jiwa kita. Firman Tuhan sanggup membebaskan kita dari kehausan, dahaga, kekeringan, kehampaan jiwa kita. Kita kenyang, kita puas di dalam firman Tuhan. Jadi untuk kita terbangun manusia rohani kita, kerohanian kita tidak bisa tidak, materialnya adalah firman. Tidak bisa tidak. Tidak bisa tidak. Jangan hanya kita fanatik. Kowe agamamu apa? Kristen. Kitabmu apa? Alkitab, Injil. Tapi kita nggak baca. Tapi kita nggak menghidupi. Tapi kita nggak suka firman. Bahaya. Mazmur berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya. Jadi pemazmur ini tidak membiarkan waktunya terbuang-buang, duduk ngerumpi dengan orang-orang pendosa, pencemooh. Pemazmur ini tidak membuang waktunya untuk hanya yang sia-sia, ngerumpi, ngegosip. Tetapi di ayat 2 ini jelas mengatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Orang ini tidak membuang waktunya selain di luar firman Tuhan. Dia hanya firman dan firman saja. Zaman sekarang mosok bisa sih Pak? Ya terserah kita mau seperti itu apa enggak. Tapi firman Tuhan itu, Yesus Kristus tidak berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya tidak berubah. Kalau kita prinsipnya sama, merenungkan firman Tuhan, kesukaan kita firman Tuhan, seperti pemazmur ini, di zaman ini pun kita juga akan diberkati Tuhan. Hasil, ganjaran, upah dari orang yang suka akan firman seperti ini, ia seperti pohon yang
ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja dibuatnya berhasil. Orang yang suka firman, orang yang konsumsinya firman, orang yang merenungkan firman siang dan malam, ini cirinya, ini akibatnya, ini kondisinya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pohon yang ditanam di tepian air itu seger, hijau, ngeremboko, buahnya banyak. Hidup kita seger enggak? Hidup kita berbuah enggak? Kalau hidup kita enggak seger, hidup kita layu, hidup kita tidak semangat, mungkin kesukaan kita bukan firman. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Hidup kita layu enggak? Kalau hidup kita layu, saya berani pastikan dari firman ini, karena kita tidak suka akan firman. Saya berani pastikan, orang-orang Kristen yang layu, yang hidupnya enggak semangat, yang hidupnya tidak bergairah, saya berani pastikan orang Kristen model begini tidak suka firman. Apa saja yang diperbuatnya berhasil, apa saja, everything, apa saja, semua yang dibuatnya berhasil. Ini ciri orang yang suka firman. Nah, kalau kita membangun manusia roh dengan cara yang benar, karena tadi ada cara-cara yang tidak benar. Tadi dikatakan ada yang membangun dengan emas, perak, batu permata, tapi juga ada yang membangun dengan jerami, rumput kering, dan kayu. Kita menjadi orang Kristen itu dibangun dengan cara apa? Emas, perak, batu permata itu hal yang mahal, harganya mahal. Atau kita dibangun dengan kayu, rumput kering, dan jerami, yang ece-ece, yang gampang, yang murahan. Gereja hamba Tuhan yang khotbahnya itu emas, perak, batu permata, khotbahnya itu alkitabiah, khotbahnya akurat, khotbahnya tajam, mungkin keras. Dia sedang mempersiapkan jemaatnya menjadi jemaat yang terbangun kerohaniannya. Tapi kalau pendetanya sendiri nggak belajar, pendetanya sendiri malas untuk baca firman, dia hanya ambil di YouTube, wah ini khotbahnya bagus, sampaikan hari Minggu. Tanpa sadar si hamba Tuhan ini, dia sedang membangun jemaatnya itu dengan kayu, rumput kering, dan jerami. Nanti kalau ada masa-masa kesukaran, api, maka terbakar itu. Yang kayu, rumput kering, jerami terbakar. Tapi emas, perak, dan batu permata tidak. Orang Kristen yang membangun kerohaniannya berdasarkan firman, di tengah-tengah kegoncangan dia tetap berdiri, dia tetap bertahan, dia tetap tegak kepalanya. Tapi orang-orang yang dibangun dengan kayu, jerami, rumput kering, ini akan hilang, kebakar. Bagaimana kita hidup? Kualitas kerohanian kita itu dilihat saat ada masalah. Kualitas hidup kita itu dilihat saat dibakar oleh api, permasalahan, pergumulan, tantangan, kesulitan. Kualitas kita jadi orang Kristen bukan karena di gereja, tapi saat di luar nanti. Ketika ada tantangan, kesulitan, orang yang mengguncingkan kita, posisinya bagaimana? Tetapkah kita bertegak? Tetapkah kita antusias, semangat, gak bergeming sama sekali? Atau kita terpengaruh? Kalau kita terpengaruh, berarti kita dibangun dengan kayu, rumput kering, jerami.
dunia ini nanti akan memberikan sebuah tantangan, dan itu akan menjadi sebuah penilaian, penghakiman. Oh, jebule Kristen ini mau ngono. Oleh sebab itu pastikan kita menjadi pribadi yang sungguh-sungguh suka akan firman. Amin. Kita sungguh-sungguh membaca firman, merenungkan firman, dan kita menghidupi firman. Karena itulah yang membuat kita tahan. Itulah yang membuat perbedaan kita dengan orang lain. Saya berani pastikan keberhasilan hidup kita adalah ditentukan suka atau tidak kita terhadap firman. Amin. Kalau kita suka firman, hidup kita pasti berhasil. Kenapa usaha, keluarga, pekerjaan, pelayanan, semua yang kita lakukan tidak berhasil? Kita tidak suka firman. Tetapi kalau kita suka firman, apa saja yang dibuatnya berhasil. Opo wae kang ditandangi mesti lestari. Amin. Jadi material untuk membangun kerohanian adalah firman Tuhan, tidak yang lain. Firman Tuhan itu sebagai material kita. Kalau kita membangun gedung nggak ada material, jadi nggak jadi. Yang kedua, unsur membangun kerohanian yang kedua adalah gambar, yaitu imajinasi. Bangunan itu sudah dirancang, bangunan itu sudah digambar oleh si tukang gambar pembangunan. Dia lihat, oh sama. Ketika sama berarti pembangunan itu berhasil. Kok imajinasi? Itu kan duniawi. Nah terus kalau kita membayangkan, menggambarkan firman Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita terjadi, salahnya di mana coba? Daripada mengimajinasikan, bayangkan sing ora-ora. Ada masalah dibayangkan terus, orang yang membenci dibayangkan terus. Mending kita mengimajinasikan firman. Saya katakan amin. Kita pergunakan imajinasi kita untuk material tadi dalam hidup kita. Kita baca oke? 1, 2, 3. Ada yang membangun di atas pondasi itu dengan memakai emas, ada yang memakai perak, ada yang memakai batu permata, ada pula yang memakai kayu, rumput kering ataupun jerami. Imajinasi kita itu apa? Gambaran di pikiran kita itu apa? Kalau gambaran di pikiran kita itu sakit hati, kekecewaan, ketakutan, cugetan dan sebagainya, berarti di imajinasi kita, di gambaran kita itu adalah kayu, rumput kering dan jerami. Kita Kristen, tapi kita membangunnya dengan cara-cara yang duniawi. Kita dibangun dengan kayu, rumput kering dan jerami. Pikiran kita, imajinasi kita selamanya pagi mikir sing rasani, sore mikir meneh kira-kira sapa ya sing rasani aku ya. Kupingku kok goyang-goyang, kupingku kok goyang-goyang, ini sing rasani iki. Kupingku sijine kok enggak mudun, berarti ana sing ngelele aku iki. Jadi pikirannya itu dipenuhi dengan mikir sapa iki sing nglarani aku. Gambar apa, pikiran apa yang ada dalam diri kita? Ayo kita baca Roma 8 ayat 5. 1, 2, 3. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Kalau pikiran kita itu memikirkan yang bersifat daging, maka kita hidup dalam kedagingan. Jelas dikatakan, sebab mereka yang hidup menurut daging memiliki hal-hal yang dari daging,
Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Sumbernya dari mana? Pikiran. Mereka yang hidup menurut daging, daging kemanusiawian, keduniawian, iri, benci, sakit hati, luka, kepahitan, baperan, cugetan dan sebagainya, itu berawal dari apa? Memikirkan hal-hal yang dari daging tadi. Kalau di pikiran kita ini nggak senang dengan orang itu, maka itu akan terejawantah, termanifestasi melalui kehidupan kita. Itu jelas. Walaupun salaman yang ora kenceng. Bener dah? Oleh sebab itu, imajinasikan firman Tuhan saja. Amin. Imajinasikan firman, imajinasikan firman, imajinasikan firman. Punya material, punya firman, bagus. Lanjutkan membangun manusia roh, kerohanian kita dengan memiliki imajinasi sesuai dengan firman tadi. Jangan penuhi imajinasi kita, jangan penuhi pikiran kita dengan hal-hal yang daging. Karena itu akan mempengaruhi hidup kita, akan membangun hidup kita. Kita boleh ke gereja, kita boleh orang Kristen, tapi kalau pikiran kita itu kedagingan, maka kita adalah orang Kristen yang kedagingan. Kita Kristen, tapi hidup kita kedagingan, manusia lama yang ada dalam kehidupan kita. Nah, yang seperti ini tidak boleh terjadi atas kita. Karena apa? Karena imajinasi pikiran kita itulah yang mempengaruhi kita. Yang terutama sekali, jagalah hatimu, karena hatimu mempengaruhi segala sesuatu dalam hidupmu. Atimu reksanen kanthi waspada, awet iku atuing panguripan. Ati kita, pikiran kita, kita harus reksa bahwa jaga dengan baik. Karena itu atuing panguripan, sumber kehidupan kita. Sumber hidup kita itu di pikiran kita, di hati kita. Apa pikiranmu, itulah hidupmu. You are what you think. Kamu adalah pikiranmu. Kalau pikiranmu itu khawatir, hidupmu penuh dengan kekhawatiran. You are what you think. Kamu adalah yang kamu pikirkan. Kamu adalah pikiranmu. Tetapi ketika pikiran kita berkemenangan, antusias, pikiran kita adalah firman Tuhan, maka itu yang terjadi atas kita. Amin. Kita menjadi pribadi yang terbentuk, tercetak, terbangun oleh firman. Amin. Karena kita berpikir tentang firman. Di atas segala-galanya, hati-hatilah terhadap yang kau pikirkan, karena pikiranmu mengendalikan hidupmu. Bahasa Indonesia masa kini, jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Hati kita, pikiran kita itu menentukan jalan hidup kita. Engkau yang kekurangan, engkau yang mengalami permasalahan, engkau yang hari-hari ini ada banyak tekanan, penderitaan. Setting pikiran kita, kendalikan di pikiran kita. Ya, saya memang sedang punya masalah, tapi saya percaya Tuhan tolong saya, Tuhan sembuhkan saya, Tuhan pulihkan saya berkemenangan. Karena firman Tuhan berkata, nah sampai kutip firman, betul. Karena firman Tuhan berkata, aku lebih dari pemenang. Apalagi sampai berkata-kata tentang firman. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu. Amin. Pikirkanlah semuanya itu. Versi firman Allah yang hidup, firman Tuhan mengatakan demikian. Saudara sekalian yang saya kasihi, pada akhir surat ini saya ingin mengatakan satu hal lagi. Arahkanlah pikiran saudara kepada hal-hal yang benar, yang baik, dan yang adil,
renungkanlah hal yang murni, yang indah, serta kebaikan dan keindahan di dalam diri orang lain. Ini saya tekankan kepada kita semua. Serta kebaikan dan keindahan di dalam diri orang lain. Firman Tuhan ini, semua yang disebut kebajikan dapat dipuji. Jadi kebajikan artinya kalau kita melihat, memandang orang lain itu baik dan indah, itu kebajikan. Kita dikatakan orang yang hidup dalam kebajikan kalau kita memandang orang lain itu indah, orang lain itu baik di pandangan kita. Artinya kita hidup dalam kebajikan. Amin. Mari kita memikirkan yang baik-baik. Amin. Dan sesuatu yang baik tidak lain tidak bukan adalah firman Tuhan. Ya. Jadi membangun manusia rohani yang pertama apa tadi? Materialnya firman Tuhan. Yang kedua apa? Gambarnya untuk membangun itu adalah imajinasi kita, pikiran kita. Nah, yang ketiga adalah tukang, ada tukang. Ada material, ada gambar, nek ora tukangnya ora dadi. Betul ya? Harus ada tukang. Nah, tukangnya itu siapa kira-kira? Kita sendiri. Jadi membangun manusia rohani yang ketiga, tukangnya yaitu diri kita sendiri. Tukangnya kita. Ya kita baca nggih. 1, 2, 3. Setiap orang harus memperhatikan baik-baik bagaimana ia membangun di atas pondasi itu. Ayat sebelumnya Paulus diberi karunia oleh Tuhan untuk membangun sebuah jemaat, membangun kekristenan. Dan setelah Paulus pergi, harusnya orang berikutnya, kekristenan setelah generasi Paulus harusnya membangun dengan memperhatikan pola gambar yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Dalam hal ini saya nggak setuju pernyataan begini, tidak ada rotan akar pun jadi. Arti daripada tidak ada rotan akar pun jadi itu memang jadi, tetapi kualitasnya turun. Betul ya? Tidak ada rotan akar pun jadi artinya memang bisa untuk mengganti rotan, tetapi kualitasnya beda. Dalam membangun manusia roh, kualitasnya harus dipertahankan, tidak boleh turun. Bisa katakan amin? Kualitas dalam membangun manusia roh, materialnya apa, gambarnya apa, itu harus itu, tidak boleh yang lain. Kalau materialnya beda, gambarnya beda, maka berlakulah tidak ada akar rotan pun jadi. Ya jadi sih, tapi tidak berkualitas. Jadi orang Kristen sih, tapi tidak berkualitas. Saya jadi orang Kristen, tapi kalah dan kalah terus. Karena tidak memiliki kualitas yang sama dengan rotan. Jelas tuh, rotan dan akar itu beda. Akar itu gak sekuat rotan. Nah, oleh sebab itu ketika membangun manusia roh, itu harus punya pola yang tepat dan akurat. Tidak boleh alternatif. Tidak ada rotan, saya gak akan pakai akar, karena menurunkan kualitas. Ada banyak orang Kristen yang tidak berkualitas karena cari alternatif. Ada banyak orang Kristen yang tidak berkualitas karena ketika sudah ngeleburkan diri ke sana, loh kok begini ya? Kok materialnya berat? Kok harus menggambarkan yang berat? Mundur dia. Oh, orang nekono ya jadi Kristen kok Pak, tapi Kristenmu beda Mas. Orang yang kono yo jadi Kristen kok Pak, tapi Kristenmu beda yuk. Kristenmu tidak berkualitas, kendor.
ada rotan, akar pun tidak ada rotan, akar pun jadi. Tapi buat saya, tidak ada rotan, bangunan tidak akan jadi. Harus rotan. Ayo kita baca 1, 2, 3. Saya membiarkan badan saya digembleng dengan keras sampai saya dapat menguasainya. Saya berbuat begitu sebab saya tidak mau sampai terjadi bahwa setelah saya mengajak orang lain turut dalam perlombaan itu, saya sendiri ditolak. Nah, di sini berbicara mengenai atlet. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu saja orang yang mendapat hadiahnya? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Oh, petarung ini, atletik ini, ya, atletis ini, dia berusaha sedemikian rupa. Bahkan dia begini, menguasai dirinya dalam segala hal. 26, 1, 2, 3. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Jadi orang Kristen harus punya tujuan. Jadi orang Kristen harus punya tujuan. Jangan sekedar menjadi orang Kristen doang. Menjadi orang Kristen, beragama Kristen harus memukul dengan sebuah tujuan. Ada tujuannya, nggak sembarangan mukul. Doa jangan sembarang doa. Baca firman jangan sembarang doa, baca firman. Kebaktian jangan sembarang kebaktian. Bisa katakan amin? Doa jangan sembarang doa. Kebaktian jangan sembarang kebaktian. Amin. Harus ada tujuannya. Kenapa saya kebaktian? Kenapa saya berdoa? Kenapa saya baca firman? Harus ada tujuannya yang jelas. 27, 1, 2, 3. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Aku melatih tubuhku. Tubuh itu body ini, badan fisik kita. Kita harus melatih tubuh kita, ya. Dalam terjemahan lain itu mengatakan demikian. Seperti seorang atlet, saya menggembleng tubuh saya, melatihnya melakukan hal-hal yang harus dilakukan dan bukan hal-hal yang dikehendaki. Bagus sekali kata-katanya. Nih, dengar baik-baik. Melatih melakukan hal-hal yang harus dilakukan, bukan hal yang dikehendaki. Jadi bukan yang saya kehendaki, tapi kita melakukan yang memang harus dilakukan. Melakukan yang dikehendaki itu berbeda dengan melakukan apa yang ingin Tuhan lakukan. Paham ya Bapak Ibu ya? Paham ya? Masih bisa konsentrasi? Yang berikutnya, kalau tidak, saya takut kalau setelah mempersiapkan orang-orang lain untuk perlombaan, saya sendiri dinyatakan tidak mematuhi syarat-syarat lalu ditolak. Terjemahan lain begini, aku melatih tubuhku sendiri. Saya membiarkan badan saya digembleng dengan keras. Saya membiarkan badan saya digembleng dengan keras sampai saya dapat menguasainya. Jadi fisik kita harus kita gembleng. Bisa katakan amin? Fisik kita harus kita gembleng. Fisik kita harus kita gembleng. Fisik kita harus kita latih. Makanya jangan berkata, aku nggak digerakkan Tuhan untuk menyembah kok Pak. Kalaupun toh Tuhan tidak menggerakkan kita menyembah, kita harus menggembleng diri kita, melatih diri kita untuk menyembah. Amin. Selamanya kalau engkau nunggu Roh Kudus menggerakkan engkau menyembah, engkau tidak akan bertumbuh dalam kekristenan. Kalau nunggu. Paulus berkata, saya melatih, artinya ada inisiatif. Saya membiarkan badan saya digembleng dengan keras.
itu sebuah kegiatan yang aktif. Saya harus aktif. Gak usah nunggu, aku gak digerakkan untuk menyembah Tuhan kok Pak. Aku gak digerakkan untuk angkat tangan kok Pak. Aku gak digerakkan untuk lompat-lompat kok Pak. Gak usah. Saya melatih tubuhku dengan keras. Saya membiarkan badan saya digembleng dengan keras sampai saya dapat menguasainya. Jadi badan kita kuasai. Ketika badan kita, pikiran kita menyembah Tuhan dan terarah ke yang lain-lain, kita gembleng itu, tarik lagi supaya kita menguasainya. Acap kali ketika kita menyembah Tuhan, pikiran kita melanglang buana kemana-mana, kita berhenti menyembah, kita ikuti pikiran itu. Betul, nopo betul. Ini salah satu imajinasi yang liar. Kuasai dirimu, gembleng dirimu dengan keras sehingga balik lagi ke sini. Ketika sedang menyembah Tuhan, ketika pikiran melayang, tarik, tidak boleh ke sini lagi. Nah, ini yang membuat kita bertumbuh dalam Tuhan. Paulus, dia dengan lantang berkata, saya membiarkan badan saya. Badan loh Bapak Ibu. Loh, kita ini kan membangun manusia roh Pak. Betul, kita memang membangun manusia roh, tetapi jangan menunggu pekerjaan roh untuk kita ikutinya. Kita harus mengawali dalam daging kita. Kita lebih baik mengawali dalam daging, tapi mengakhiri dalam roh. Amin. Loh, aku ora digerakake Tuhan kok Pak. Jangan nunggu digerakkan Tuhan. Ayo kita latihan. Latih badan kita, latih tubuh kita, gembleng dengan keras. Melainkan aku menyiksa tubuhku dan aku memperhamba dia, supaya jangan aku yang sudah mengajar orang lain, aku sendiri terbuang. Jadi 3 hal ini harus kita lakukan untuk membangun manusia roh, kerohanian kita. Materialnya apa? Firman. Yang kedua, kita memiliki apa tadi? Gambar, imajinasi pikiran kita. Nah, kita memikirkan yang baik, yang sedap dengar, yang puji, kebaikan orang lain kita pikirkan. Nah, berikutnya yang ketiga ini, kita perlu tukang. Ya, kitalah tukangnya. Kalau tukang itu kerjane tenanan ora? Nganti keringetan enggak? Dia kerja mati-matian. Wah, ngangkat batu, ngaduk semen, di atas naik, paku-paku ini dan sebagainya. Sampai keringetan, panas-panas pun, hujan pun bahkan dilanjutkan. Tukang itu. Untuk kita membangun kerohanian harus seperti tukang ini. Amin. Nyembah 2 menit Pak, cekik sesal Pak, linggu Pak. Ayo Bapak Ibu, latih dirimu, gembleng dirimu. Amin. Amin. Ayo Bapak Ibu ya, paham ya? Ini cara membangun manusia roh. Ini cara membangun kerohanian kita. Ya. Tuhan sedang mencari orang yang bersungguh hati. Ketika menemukan orang yang mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi dan mencari orang yang bersungguh hati. Ketika menemukan, dia akan mencurahkan kekuatannya, kuasanya, kedahsyatannya, keperkasaannya kepada orang itu. Ayo Bapak Ibu bersungguh hati. Amin. Bersungguh hati. Saya membiarkan badan saya, badan loh Bapak Ibu. Loh, ini kan membangun manusia rohani Pak. Betul. Tapi roh itu kan di badan. Betul ya? Nah, terkadang manusia roh tak terbangun karena badan kita yang menghambatnya. Itu masalahnya. Roh itu penurut, tapi daging itu lemah. Pernah nggak Bapak Ibu ngomong begini? Saya pengennya doa pagi jam 4 loh Pak. Ini kok bertangi kok mataku kok dibuka angel tenan. Aku mau berketetapan.
pokoknya minimal jam 4 saya harus bangun. Bar kuwi turun apa? Jam 4. Alarmnya kenceng banget. Dipateni cek turun meneh. Rohku tuh pengen menyembah Tuhan loh Pak. Ini kok badanku tuh lemah. Daging tuh lemah. Nah terkadang membangun manusia roh karena kelemahan badan kita. Oleh sebab itu taklukkan kelemahan badan kita, gembleng tubuh kita, gembleng fisik kita. Jam 4 bangun itu menyiksa loh Bapak Ibu, bener enggak? Loh, kalau enggak berarti sudah terbiasa ya. Kalau sudah terbiasa enak aja. Saya bangun jam 4 enak aja. Padahal pelayanan sampai jam 2, jam 1 dan sebagainya. Jam 4 yang kemarin itu kita doa pagi Pak, doa pagi. Tetap doa pagi. Ya. Pertamanya memang tersiksa. Waduh jam 4 Bapak menasih semen adem. Nah bener kemul Pak, sendiri gitu kan enak kan. Aduh nikmat sangat. Apalagi bantalnya, aduh enak ini. Tapi jam 4 bangun itu sedang mendisiplin tubuh. Itu sedang menggembleng tubuh kita, menyiksa tubuh kita supaya terkonek kepada roh. Amin. Ini loh Bapak Ibu. Mari, kalau sudah biasa enggak. Seperti Bro Jimat bilang, oh enggak apa-apa, enggak tersiksa malah enak. Malah kalau enggak doa, malah enggak enak, gitu ya. Kok enggak ada doa Pak? Ada, belum. Lagi disiapkan semuanya. Amin. Jadi Bapak Ibu, ketika kita menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, kita mengekspresikan tubuh kita. Nah, kita sedang melatih, menggembleng supaya apa? Supaya kita menguasai. Sampai saya dapat menguasai. Saya berbuat begitu sebab saya tidak mau sampai terjadi bahwa setelah saya mengajak orang lain turut dalam perlombaan itu, saya sendiri ditolak. Firman, gambar, yang ketiga, tukang kita. Kita terbangun manusia roh kita tergantung kita sendiri. Saya boleh ngotot, saya boleh teriak-teriak, saya boleh, pokoknya gak kurang-kurang. Tapi nek jenengan itu males aku, ya sudah gak jadi. Karena firman Tuhan tadi mengatakan setiap orang harus memperhatikan baik-baik bagaimana ia membangun di atas pondasi itu. Setiap. Jadi setiap kita tidak boleh nebeng. Karena membangun manusia roh itu bicara tentang pribadi. Setiap orang harus memperhatikan baik-baik bagaimana ia membangun di atas pondasi itu. Jangan tidak ada rotan akar pun jadi, jangan. Rapopo Pak, yang penting Kristen. Ini modelnya. Rapopo Pak, yang penting gereja. Orang-orang Kristen yang model begini ini tidak ada rotan akar pun jadi. Tidak memperhatikan kualitas. Nah, kita sudah punya pola nih. Ayo kita lanjutkan. Bisa katakan amin? Jadi mari kita menggembleng. Kita baca 1, 2, 3. Seperti seorang atlet saya menggembleng tubuh saya, melatihnya melakukan hal-hal yang harus dilakukan dan bukan hal-hal yang dikehendaki. Melakukan hal-hal yang harus dilakukan, bukan hal-hal yang dikehendaki. Artine iki aku ora seneng, aku ora tak lakoni. Ning iki seneng, aku tak lakoni. Kita bukan berprinsip melakukan yang kita kehendaki, yang kita sukai, tapi kita melakukan yang memang harus kita lakukan. Paham ya? Prinsip membangun manusia roh, membangun kerohanian adalah bukan melakukan yang saya sukai, tetapi melakukan yang memang harus kita lakukan. Amin. Nek bahasa roh aku gak seneng Pak, gak usah bahasa roh. Ya ini sudah prinsip. Nek teriak-teriak
Aku nggak seneng Pak, itu nggak saya sukai Pak. Oh itu prinsip, nggak bisa. Untuk membangun manusia roh, kerohanian itu memang kita harus melakukan yang memang harus dilakukan, bukan yang kita kehendaki. Aku ngene wae Pak, yo nggak bisa. Ini namanya tidak ada rotan akar pun jadi. Yang harus menyesuaikan itu Tuhan apa kita? Yang menyesuaikan itu kita apa Tuhan? Kita kan. Wah ini standarnya tinggi nih, ini peraturannya tinggi. Bukan peraturannya tinggi, kitanya saja yang tidak mau berdiri dan melangkah meraih itu. Tuhan gak akan mungkin menurunkan standarnya. Kitanya lah yang harus bangkit untuk kita menuruti standar Tuhan. Saya katakan amin. Tidak bisa Bapak Ibu, karena memang standar kita itu dosa. Standar kita ini orang yang berdosa. Standar kita itu kedagingan, kemanusiaan dan sebagainya. Lah masa Tuhan suruh turun, kitanya lah harus naik mengikuti standar Tuhan. Amin. Di mana aku berada, kamu pun berada, kata Yesus. Saya jadi tahu kenapa jemaat kalah sementara pendetanya menang dan menang. Karena jemaat itu tidak mengikuti pola dari gembalanya. Kenapa anak rohani kalah dan kalah? Karena tidak mengikuti pola bapak rohaninya. Kenapa jemaat masih benci neng-nengan karo kancane, sak gereja neng-nengan? Bahasa batanya apa? Sip-sipan. Bener orang ini? Bener, sip-sipan. Sak gereja sip-sipan. Padahal pendetanya enggak. Karena tidak mengikuti pola gembala.